Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Dr. JJ di seputar jantung. Dan pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol secara spesial dengan tamu yang juga spesial, yaitu Dr. Yusi Deviana Nawawi, spesialis gizi klinik. Kita sapa dulu ini. Dr. Yusi, halo. Halo Dokter Jajang, selamat Iya, malam dok. thank you ya udah gabung sama-sama. Sama-sama dokter. Iya, Dokter Yusi udah siapin satu topik yang menarik hari ini, yaitu jantung versus piring. Apa yang kita makan bisa membunuh pelan-pelan. Nah ini menarik ya. Jadi teman-teman sudah sering dengar di channel ini bahwa penyakit jantung koroner khususnya adalah penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Dan faktor resikonya sebetulnya beragam. Ada hipertensi, ada diabetes, merokok, kolesterol, kegemukan, kurang gerak. Tapi sebagian besar ternyata ditentukan dari apa yang ada di piring kita. Ya betul ya Dr. Isi ya. Betul sekali dokter. Jadi itu yang mau kita bahas ya. Tentu saja. Topiknya menarik sekali malam ini dok. Oke, ngomongin soal piring ini. Soal makanan. Di Indonesia ini kan makanannya khas beraneka ragam. Tapi ngomong-ngomong dari sekian banyak makanan khas di Indonesia ini, sebetulnya mana sih yang beresiko untuk menyebabkan sakit jantung? Oke, baik dokter Jajang. Indonesia banyak sekali, kaya sekali akan nutrisi kuliner yang enak gitu ya dok. Tetapi makanan Indonesia wajib kita waspadai karena banyak yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, kemudian tinggi gula dan garam. Ada beberapa makanan yang di sekitar kita yang harus kita waspadai dok. Contohnya adalah gorengan. Gorengan makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans karena digoreng dengan menggunakan minyak yang berulang kali. Yang kedua adalah makanan bersantan. Contohnya ada pada gulai, opor, dan rendang yang kita Itu tahu. Itu semua masakan Indonesia khas ya? Khas Indonesia ya. Mungkin teman-teman juga suka, saya pun juga kadang-kadang makan dan kita suka gitu. Dan ternyata makanan yang bersantan itu mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dok. Dan kemudian makanan tinggi garam. Nah, makanan tinggi garam itu banyak tersembunyi di dalam makanan-makanan yang mungkin saja kita makan sehari-hari. Contohnya Indonesia teman-teman suka makan ikan asin, makan mie instan, dan ada satu makanan tersembunyi yang sering kita tambahkan ke dalam makanan kita. Contohnya adalah kecap dok. Yang kita tahu kecap juga tinggi garam gitu. Jika kita tambahkan ke dalam bahan makanan kita sudah mengandung garam, kita tambahkan kecap, bertambahlah kandungan garam di dalam makanan tersebut. Kenapa garam? Garam mengandung natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah kita dok. Yang keempat adalah Indonesia juga banyak sekali makanan cepat saji, makanan yang diproses. Makanan cepat saji mengandung lemak trans, tinggi garam, kemudian mengandung pengawet yang dapat meningkatkan radang di dalam tubuh kita. Dan yang kelima, makanan Indonesia banyak mengandung yang manis-manis. Seperti kita tahu, makanan minuman manis seperti teh susu, kemudian kopi susu kekinian, itu dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus dan obesitas. Yang kita tahu obesitas merupakan gerbang terjadinya berbagai penyakit kronis, contoh salah satunya adalah penyakit jantung dok. Oke, waduh semua makanan enak-enak semua ya? Betul dokter. Yang hari-hari kayaknya kita temui semua nih, kalau makan pagi ada semua, makan siang juga itu juga gitu ya? Ya, makanya kali ini kita akan membahas bagaimana mengolah menu makanan sehari-hari yang ramah untuk jantung dok. Oke, Dokter Yusi tadi udah cerita-cerita soal makanan-makanan tradisional, kayaknya banyak yang mengandung lemak itu. Kesan-kesannya lemak tuh kayak jahat aja. Kalau orang awam kayaknya kesannya kalau makan lemak tuh jahat semua gitu. Gitu ya dok? Enggak? Oke, cakep sekali pertanyaannya dokter. Banyak sekali memang orang awam yang bertanya-tanya tentang lemak. Lemak secara garis besar itu bisa kita bagi menjadi dua dokter. Lemak yang tidak sehat atau kita singkat dengan lemak jahat dan lemak baik. Saya mau cerita dulu nih dok tentang yang lemak tidak sehat tersebut, lemak jahat. Kita bisa bagi menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak trans itu adalah lemak yang tidak jenuh tapi terhidrogenisasi parsial sehingga menjadi jenuh, jadi makanan itu berubah menjadi kaku. Salah satu bahan makanan sumbernya bisa dari margarin padat, kemudian makanan yang diproses, makanan cepat saji, biskuit, dan memiliki efek samping yang tidak baik.
Contohnya bisa menurunkan kadar HDL, meningkatkan HDL-nya turun. HDL-nya turun, LDL-nya bisa LDL-nya naik, menyebabkan peradangan, gitu. Kemudian juga menyebabkan resistensi insulin, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab cardiovascular disease, dok. Kemudian dengan lemak jenuh, dok, lemak jenuh adalah lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, dok, yang bersumber seperti dari produk hewani, daging merah berlemak tinggi, kulit ayam, kemudian yang dari sumber nabati bisa dari minyak kelapa, kelapa sawit. Nah, lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar LDL sehingga beresiko menyebabkan juga cardiovascular disease, dokter. Dua-dua jahat ini ya? Dua-duanya jahat, dokter. Terus apa dua-duanya nggak boleh dimakan sama sekali atau ada berapa kadar tertentu untuk yang masih boleh kita konsumsi? Oke, menarik sekali, dok. Jadi kalau untuk lemak trans, WHO sudah mengupayakan untuk menghapus penggunaan lemak trans dalam sama makanan. Sekali nggak boleh? Ya. Dihindari betul-betul? Dihindari betul-betul. Namun untuk lemak jenuh kita masih bisa dalam rentang menurut WHO itu kurang dari 10% dari target kalori harian, dokter. Jadi kalau orang Indonesia berapa targetnya, dok? Kalorinya sehari Mungkin, berat badan saya lah 80. Oke, mudahnya begini, dok. Mungkin dengan target kalori harian 2000 kilokalori. 2000 aja ya? Satu hari kalau kurang dari 10%-nya, 2000 dari 10%-nya ada 200 kilokalori. Jika kita convert menjadi gramnya lemak, sekitar kurang dari 20 gram per hari dari lemak jenuh, dok. Kurang dari 20 gram per hari. Itu masih boleh? Masih boleh. Lemak trans sama sekali nggak boleh ya? Sebisa mungkin kita hindari, dokter. Oke, jadi ada dua macam lemak yang nggak sehat ini, yang jahat ya. Lemak jenuh dan lemak trans. Ya. Ada lemak yang baik memangnya, dok ya? Ada lemak yang baik, dok. Apa tuh lemak baik? Lemak yang baik itu adalah lemak MUFA, monounsaturated fatty acid, yang lemak tidak jenuh yang tunggal, yaitu lemak yang dapat menurunkan kadar LDL dan dapat meningkatkan kadar HDL. Dan juga memiliki efek proteksi terhadap endotel pembuluh darah kita, dokter. Contoh-contoh bahan makanannya bisa dari minyak zaitun, minyak canola, kemudian bisa juga dari alpukat ataupun kacang almond. Gitu, lemak baik yang berikutnya yang sering banyak dibahas, dokter Jajang juga sering bahas, yaitu lemak polyunsaturated fatty acid, lemak tidak jenuh dengan ikatan rangkap yang banyak, gitu, lebih dari 2 ikatannya. Itu mengandung omega 3 dan omega 6. Omega 3 bisa terdiri dari EPA, DHA dan ALA, gitu. Bahan makanan sumbernya bisa dari ikan-ikanan, ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, ataupun ikan kembung, tinggi omega 3. Selain ikan, omega 3 juga terkandung dari biji-bijian, dok. Biji chia, flaxseed juga mengandung omega 3. Omega 6, sebenarnya omega 6 jika kita konsumsi secara bijak juga memiliki efek proteksi terhadap tubuh kita, dok. Omega 6 bisa digunakan sebagai struktur endotel pembuluh darah, kemudian bisa menghantarkan syaraf sinaps persyarafan. Namun rasio antara omega 3 dan omega 6 ini yang mungkin harus diperhatikan, dok. Berapa tuh harusnya? Oke, banyak penelitian terutama merekomendasikan kurang dari 5:1 untuk omega 6 dan omega 9-nya, dok, untuk menghindari dari inflamasi yang bisa terjadi di dalam tubuh kita, dokter. Oke, jadi kita kalau mau pilih lemak, pilih yang tadi. Lemak baik. Lemak yang tidak jenuh ya. Tidak jenuh, batasi penggunaan lemak trans, lemak jenuh, tingkatkan lemak baik. Yang lemak yang tidak jenuh, terutama omega 3. Omega 3, jadi makannya itu aja kali kalau mau aman ya, makan ikan. Makan ikan, ini menarik banget, dokter ya. Gimana? Makan ikan, yang tadi kita udah bahas bahwa Indonesia itu kaya sekali akan kuliner yang enak-enak. Mungkin cara mudahnya kalau teman-teman bingung, seperti apa sih contoh yang bisa saya buat untuk di piring yang ramah jantung? Paling gampangnya pepes ikan, dok. Kenapa pepes ikan? Pepes ikan menghindari penggunaan minyak yang berlebih ya, kita kukus, menggunakan daun, jadi daun itu menyebabkan makanannya lebih harum. Kalau pepes itu nggak tambahan minyak goreng lagi, enggak ya? Kalau saya buatnya tidak pakai tambahan, dok. Oh gitu, dikukus aja? Bener, ya. Bumbunya kita haluskan, kemudian tambahkan daun salam, di bumbunya ada kunyit, ada jahe, ada serai, gitu. Yang kita tahu bahwa bumbu-bumbuan rempah-rempah, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah itu mengandung antioksidan, dok. Antioksidan, jadi dalam satu makanan mengandung omega 3, mengandung antioksidan. Jadi serat juga dong ya?
dan mengandung serat juga. Terus dikukus? Dan dikukus. Nah, seratnya mungkin bisa dokter tambahkan dengan ditambah di dalam pepes itu ditambahkan daun kemangi, ditambahkan daun, jadi dapat seratnya di dalam satu buah makanan. Dapat sedapnya juga kemangi. Nah, mungkin boleh ditambahkan daun salam, Dok. Yang kita tahu dalam daun salam merupakan vasodilator alami ya, Dok, yang ringan yang bisa membuat relaksasi pembuluh darah. Kalau ininya jenis ikannya ada pilihan tertentu nggak? Setahu saya suka baca tuh salmon yang paling bagus katanya. Ya, tapi kayaknya kalau di masyarakat kita mungkin salmon tuh kayak terlalu agak susah sebagian, mungkin juga dari segi harga. Itu ikan apa pilihannya? Ya, salmon itu mungkin untuk sebagian orang Indonesia tidak semuanya bisa menjangkau ikan salmon. Banyak pilihan-pilihan lain, Dok. Mungkin dengan ekonomi yang menengah bisa pilih ikan tuna, Dok. Ikan tuna juga kaya akan omega 3 atau bisa juga pilih ikan kembung. Ikan kembung memiliki nutrisi yang tidak kalah baiknya dengan ikan salmon. Dengan harga yang terjangkau, nutrisinya juga tinggi kaya akan omega 3. Ikan kembung ya? Ikan kembung, Dok. Oke, Dokter Yusi, tadi kita udah bahas soal lemak nih ya. Jadi lemaknya, saya ulang ya, lemak yang jahat itu lemak jenuh tadi, itu mesti kita batasi ya. Setuju, jadi Dok. sehari 20 gram tadi ya. Atau jadi setara kurang dari 10%. 10% dari total kalori kita ya. Jadi tadi minyak apa aja? Kalau minyak kelapa ya, itu lemak jenuh. Kelapa sawit juga. Betul. Dua kelapa, itu yang sawit, penting ya, yang banyak. Sama santan, Dokter, juga mengandung santan juga lemak jenuh. Kalau yang itu kan dari nabati ya. Nabati. Kalau yang dari hewani berarti tadi apa? Oke, yang dari hewani terkandung di dalam daging berlemak tadi tinggi. ya, daging merah tadi ya. Daging merah berlemak tinggi dan kulit ayam. Kulit Dokter. ayam. Betul. Sesimpel itu ya. Ini kalau lemak itu aja ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu, Dok. Dan sesimpel itu dan ya itu yang kita biasa konsumsi sehari-hari di dalam piring kita, Dokter. Iya ya. Kalau tadi lemak trans berarti adalah yang digoreng-gorengan ini. Kalau kita beli gorengan-gorengan pinggir jalan itu lemak trans. Apalagi kalau diulang-ulang ya. Apalagi kalau diulang-ulang, Dok. Betul. Apalagi tadi butter atau margarin? Margarin padat. Kemudian juga terkandung margarin padat sekarang masih pakai lemak trans. Katanya ada yang udah enggak ya? Ada yang udah enggak. Maka penting juga membaca label gizi, Dok. Jadi kalau ada makanan yang di label gizinya ada makanan terhidrogenisasi parsial, itu masuk dalam lemak trans, Dok. Tapi setahu saya ini, Dokter Yusi ya, mungkin salah. Kalau di Amerika katanya udah nggak boleh pakai udah itu. Nggak boleh sama di Indonesia masih bisa? Masih ada, Dok. Masih ada? Masih ada sebagian yang menggunakan, Dok. Dan masih jujur laporan di label itu masih ditulis kalau ada itu? Ya, beberapa makanan ada yang di dalam label, Dok. Oke, berarti ketahuan kalau memang dia masih pakai lemak trans. Iya, wajib dicantumkan, Dok. Kalau snack-snack itu lemak trans? Iya, ada kentang goreng, chips, ada yang menggunakan lemak trans, terhidrogenisasi parsial. Jadi kalau kita cari snack tuh, cari yang makanan kemasan itu rata-rata lemak trans berarti itu? Iya, ada kandungan lemak trans. Oke, yang itu mesti dihindari. Betul. Nggak boleh lagi ngemil-ngemil yang kayak begitu ya? Iya, sebaiknya dibatasi. Iya, harus dihindari ya, Dok. Ganti dengan lemak-lemak yang baik. Mungkin pilihannya bisa diganti snacksnya dengan kacang almond yang dipanggang. Nah, itu semua lemaknya tak jenuh. Lemak tak jenuh, lemak yang baik, kacang almond, yang dipanggang, yang unsalted, ya kalau bisa yang organik. Unsalted, kalau enggak garamnya banyak juga. Betul. Oke. Jadi kalau minyak goreng, nah ini suka ditanya sama orang, minyak goreng cari lemak yang tak jenuh. Berarti pilihannya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun atau minyak canola, Dok. Namun minyak zaitun itu kalau dipanaskan mahal dan dia mudah rusak jika dipanaskan. Jadi tidak cocok untuk menggoreng. Biasanya digunakan sebagai dressing, Dok, kalau misalnya minyak zaitun. Kalau mau menggoreng biasanya kita menggunakan minyak canola, Dokter. Kalau minyak jagung gimana, Dok? Minyak jagung masuknya dia di asam lemak omega 9, Dokter. Tak jenuh juga berarti ya? Bisa juga dipakai, sehat juga berarti. Omega 9, tapi tetap kita bilang itu rasio, Dok, antara omega 6 dan omega 9. Oh, tadi rasionya mesti betul ya, kalau enggak nanti kurang sehat juga. Betul. Oke. Kalau kacang-kacangan masuknya lemak tak jenuh juga ya? Lemak tak jenuh, Dokter. Jadi nggak apa-apa makan kacang-kacangan banyak? Makan kacang-kacang, sesuatu yang baik pun, jika dimakan berlebihan pun juga tidak baik. Ada ininya, ada takarannya. Ada takarannya. Tapi sepanjang masuk takaran itu lemak itu masuk lemak yang masuk lemak baik. Dan pengolahannya juga benar. Oke. Tidak digoreng, dipanggang kacang-kacangan. Oke, jelas tentang lemak ya, Dokter Yusi ya. Gampangnya kalau kita mau makan kacang, 1 genggam ukuran kecil, Dok. Oh gitu aturannya? Iya, 1 genggam ukuran kecil. Nggak cukup.
Ya, karena yang baik pun kalau berlebihan dimakannya juga tentu juga Oke, jadi teman-teman ingat ya, kalau ngambil kacang 1 genggam aja, jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih udah nggak baik lagi. Iya. Oke, Dokter Yusi, berikutnya kita minta tips ini, tips pola makan dari spesialis gizi klinik nih, bagaimana pola makan yang supaya ramah jantung tuh gimana? Oke, baik dok. Untuk sederhananya, untuk mudah diingat teman-teman, ada beberapa tips sederhana untuk menerapkan pola makan yang ramah jantung. Yang pertama kali adalah sudah sering kita dengar dok, nutrisi seimbang dan tidak lupa beraneka ragam. Ya, kalau kita bilang nutrisi seimbang, kita lihat komponennya ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Mikronutrien terdiri dari vitamin, mineral gitu. Jika kita analogikan dalam piring makan kita dok, sebaiknya nutrisi seimbang dan beraneka ragam itu dalam satu piring setengahnya berisi sayur dan buah. Setengahnya sayur dan buah. Setengahnya sayur dan buah, seperempatnya berisi karbohidrat, utamakan karbohidrat kompleks, dan seperempatnya lagi berisi protein. Pilihlah protein yang rendah lemak. Protein terdiri menjadi 3 dok, yaitu protein rendah lemak, lemak sedang, dan lemak yang tinggi. Pilihlah protein yang rendah lemak, contohnya di dalam dada ayam tanpa kulit, ikan-ikanan, kacang-kacangan, tahu, tempe. Dan ada satu protein yang tidak mengandung lemak sama sekali, yaitu putih telur. Oke. Dan kalau kita ngomongin karbohidrat, utamakan karbohidrat kompleks, bisa mengganti nasi putih dengan nasi merah, atau kita ganti dengan jagung, ubi, atau kentang. Kalau nasi putih itu karbohidrat simple ya? Kandungan gulanya lebih tinggi daripada glukosanya lebih tinggi daripada nasi merah. Jadi nasi merah apa tadi? Nasi merah, jagung, kentang, dan ubi dok. Oh itu penggantinya. Lebih tinggi serat. Nah, kenapa harus beraneka ragam? Karena tidak ada satu zat nutrisi yang memiliki dia lebih baik daripada nutrisi yang lain. Semuanya itu seperti sebuah puzzle, saling melengkapi gitu. Karena beraneka ragam, contoh protein yang beraneka ragam. Protein itu memiliki kelebihan keunggulannya masing-masing. Seperti ikan mengandung omega 3, telur mengandung kolin, asam amino yang esensial yang lebih lengkap, kemudian kacang-kacangan mengandung folat, magnesium. Begitu juga daging merah gitu. Daging merah, pilih daging merah yang rendah lemak. Kenapa? Karena kaya zat besi, kemudian kaya vitamin B12 dan juga zinc. Kalau kita ngomong sayur-sayuran dok, mengapa beraneka ragam? Karena di setiap sayur dan buah dengan warna yang beraneka ragam itu memiliki keunggulannya masing-masing. Sayuran merah, kuning, hijau, ungu. Contohnya merah terkandung di dalam tomat mengandung likopen yang bagus sekali untuk pembuluh darah, menjaga dari kerusakan, stres oksidatif dan lain sebagainya. Makanan yang berwarna orange mengandung beta karoten, vitamin C dan E yang baik sekali untuk jantung. Makanan yang berwarna ungu mengandung antioksidan kuat yang dapat melindungi sel kita dari kerusakan stres oksidatif. Oke. Jadi warna-warnanya penting juga rupanya ya? Betul, warna-warna. Bukan punya sayur hijau aja gitu? Betul dokter. Jadi seperti sebuah puzzle dok, saling melengkapi untuk membentuk gambar yang utuh dan baik. Sebaiknya nutrisi seimbang dan beraneka ragam. Jadi dan variasi tiap harinya, jangan sama terus begitu. Iya, kalau sama terus menunya sama, sayurnya sama, proteinnya sama, kita beresiko mengalami zat nutrisi tertentu. Kekurangan zat nutrisi tertentu. Betul dokter. Kalau si sumber proteinnya mutlak mesti hewani, seperti tadi ada dari ikan kan? Iya. Atau boleh juga yang nabati misalnya dari tadi apa kacang-kacangan misalnya gitu. Boleh juga. Boleh, tahu nggak ada ini lebih baik apa itu? Semuanya punya kelebihan masing-masing dok. Cuma memang protein hewani memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap dibandingkan yang protein hewani. Nabati. Iya, betul dokter. Karena prinsip sintesis protein adalah all or none gitu, tidak lengkap asam aminonya, tidak terjadi sintesis protein. Jadi sebaiknya memang proporsi dari protein hewani lebih banyak daripada protein nabati. Tapi pilihlah protein hewani yang rendah lemak. Kapan kita boleh dapat protein hewani yang tinggi lemak gitu kan? Sekali-kali pengen juga daging merah gitu, itu gimana cara ngaturnya? Gunakan makan protein hewani dengan serat.
Oke, yang pertama. Itu strateginya ya. Karena apa yang terjadi Dokter Yusi kalau kita makannya pakai serat? Karena serat dapat menggantikan tempat dari daging lemak tersebut sehingga penyerapannya terganti, tidak penyerapan dari daging itu tidak optimal di dalam tubuh kita, Dok. Dan yang kedua, masaklah dengan menghindari yang digoreng dan menggunakan santan yang berlebihan karena santan lemak jenuh. Gunakan bumbu-bumbuan, Dok. Bumbu-bumbuan seperti kunyit, jahe, serai, dan itu memiliki efek antiinflamasi, anti radang. Jadi ada seperti penyeimbang antara makanan tersebut. Selain bagaimana, ingat jumlah juga tidak berlebihan dengan frekuensi yang sering. Karena tanpa kita sadari daging merah itu bisa membuat tubuh kita radang dan low chronic grade inflammation yang terjadi bisa menjadi salah satu faktor resiko dari cardiovascular disease, Dok. Oke. Kalau teman-teman secara awam juga pengen nanya yang simple gitu, pengen tahu kalau boleh makan yang tadi, ini yang suka ditanya nih ya, misalnya daging merah gitu, katakanlah kita mau makan steak gitu, itu seminggu boleh berapa banyak sih? 100 gram kah, 200 gram kah gitu, seandainya yang lain sisanya bagus ya? Kira-kira aja gambarannya gitu ada, Dokter Yusi? Pilihlah daging merah dengan bagian lemak yang rendah, Dok. Nah, berapa banyak? Kalau di luar negeri, penelitiannya berkata itu boleh di 500 gram per minggu. Tapi itu banyak juga dong. Iya, tapi itu kan penelitiannya di luar negeri ya, Dok. Berbeda dengan di Indonesia. Nah, kalau kita ngomong penelitian di luar negeri berbeda dengan di Indonesia, pasti kita ngomonginnya ada ilmu baru namanya nutrigenomic, Dok. Nutrigenomic itu bagaimana makanan itu berespon terhadap gen kita. Apakah gen kita gen yang mudah tinggi kadar kolesterol LDL-nya, Dok. Ada orang yang makan dengan porsi yang sama, dengan daging yang sama, tapi respon terhadap tubuhnya berbeda. Namanya nutrigenomic. Diperiksa dulu gennya. Betul, Dokter. Nutrigenomic. Iya. Nutri itu ya, nutri itu kan nutrisi ya. Gen ini. Oke. Jadi dengan ketahuan gennya, kita tahu respons si orang tersebut terhadap jenis makanan tertentu gitu. Karena ada orang makan dengan porsi daging yang sama, lebih mudah terjadi peningkatan LDL dibandingkan orang yang tidak ada variasi genetik, terutama variasi genetik pada ApoE, apolipoprotein E. Setelah diteliti di penelitian tersebut, orang dengan variasi genetik ApoE memiliki kerentanan terhadap metabolisme lemak sehingga cenderung memiliki kadar LDL yang lebih tinggi, meningkatkan penyakit kardiovaskular. Dengan makan jumlah yang sama. Sama, iya. Menu yang sama, makanan yang sama, diet yang sama, belum tentu responnya sama terhadap orang yang berbeda. Itu namanya personalized diet. Itu sebagian menjawab pertanyaan orang-orang yang suka ekstrim nanya-nanya nih. Saya makan apa aja saya makan, ternyata nggak apa-apa juga, saya udah diperiksa. Kalau di jantung, di kateterisasi jantung masih bersih, padahal saya makannya semua dimakan gitu. Mungkin karena salah satunya genetik. Genetik, betul, Dokter. Jadi dia responnya nggak berlebihan terhadap konsumsi makanan yang berlemak tadi. Iya. Tapi kalau secara umum aja, Dokter Yusi, kalau secara umum aja, misalnya tadi katakan 500 gram itu seminggu. Iya, kalau di kita berapa kira-kira gitu yang? Mungkin 1-2 kali porsi makan daging merah dalam 1 minggu masih aman, Dok. Asal kita pilih. Satu kali itu berapa sih? Satu porsi itu berapa? Satu porsi itu 100 sampai 200. Kalau satu porsi daging merah itu sekitar 35 gram, Dok. Sedikit aja. 35 gram berarti seminggu cuma 70. Seminggu bisa, kalau misalnya di luar negeri bisa di 200 gram. 200. Tapi kalau kita ngomongin makanan, kita nggak bisa kesimpulkan hanya dari makanan ya, Dok. Menurut saya kesehatan jangka panjang itu multifaktorial. Misal ada orang yang makan daging merah gitu, tapi dia olahraganya baik, gitu, pola hidupnya baik, gitu. Jadi sebuah penyakit itu multifaktorial ya, Dok. Iya, betul. Asal ya kita bijak makan, mungkin dengan pola hidup yang lebih sehat, pola mengolah dengan yang lebih sehat, gitu. Mungkin hasilnya akan berbeda dengan orang lain. Oke, selain masalah lemak, mungkin juga masalah gulanya, garamnya, atau seratnya itu gimana cara ngaturnya, Dokter Yusi? Bagus sekali, Dokter, pertanyaan. Jadi Kementerian Kesehatan merekomendasikan asupan garam itu sebanyak 1 sendok teh. 1 sendok teh itu dikhususkan untuk sehari ya? 1 sendok teh sehari? 1 sendok teh sehari
itu khusus untuk orang tanpa yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Namun kalau sudah punya darah tinggi, Dok, wajib untuk diet rendah garam. Kalau misalnya diet hipertensi, diet rendah garam bisa di 3/4 sendok teh hingga setengah sendok teh per hari. Setengahnya. Ya, namun hati-hati, Dok. Banyak sekali makanan Indonesia yang tinggi garam. Contoh tanpa kita sadari, kita tambahkan. Sedangkan sebenarnya pada dasarnya dia tinggi garam. Tadi kecap ya? Tadi kecap. Saus tuh? Saus, jadi semua makanan kaleng biasanya tinggi garam. Iya. Oke. Kalau itu kerupuk apa semuanya? Iya. Semua garam. Ada ya? Iya, Dok. Oke. Kemudian untuk gula, Dok, Kementerian Kesehatan merekomendasikan 50 gram sehari atau kurang dari sama, Dok, 10% dari total kalori harian setara dengan 4 sendok makan garam. Makan gula. 4 sendok makan ya? Gula. Masih boleh atau sebaiknya enggak sama sekali gula? Itu suka ditanya juga tuh sama teman-teman. Kita kalau bicara makanan pasti juga bicara tentang rasa ya, Dok. Jadi karena kalau yang namanya pola makan itu kan kayak perjalanan panjang ya, Dok. Journey kita seumur hidup kita. Sebaiknya pola makan itu yang sehat itu diimbangi juga dengan rasa. Kalau tanpa rasa, tanpa gula, tanpa garam, semuanya hambar. Apalah hidup kita tanpa itu, Dok. Asalkan masih di range yang normal, menurut saya masih oke, Dok. Baik-baik saja, Dok. Jadi masih boleh. Ini teman-teman suka nanya nih, pengen kopi manis ada gulanya gitu, masih boleh juga? Ya, memang di dalam makanan kita sudah pasti ada gulanya ya, Dok, ya. Ya, sebaiknya memang menghindari asupan gula. Karena gula yang pertama bisa membuat tubuh kita radang, salah satu penyebab radang tubuh kita itu adalah gula ya, Dok. Peradangan itu bisa menjadi salah satu faktor resiko kerusakan dari pembuluh darah gitu. Kadar gula itu bisa bikin kayak like cocaine effect gitu, jadi kayak besoknya lah menambah lagi, pengen lagi, jadi kayak craving for sugar itu ya, nyari gula terus ya, cari yang manis terus ya. Kita ketergantungan akan gula, tanpa gula kayaknya hidup kita kurang bahagia, sedangkan gula itu seperti pisau bermata dua gitu, bikin kamu happy, bikin teman-teman happy kalau udah makan gula, tetapi dia bisa meningkatkan faktor resiko, gula darah meningkat, peradangan, obesitas yang menjadi gerbang dari penyakit kronis, Dokter. Oke, tapi ini yang dibahas ini murni gula pasir maksudnya. 4 sendok makan gula pasir. 4 sendok makan gula pasir. Ini bukan ngomongin karbo yang lain kan, bukan ya? Enggak. Artinya karbo kan nanti kan di dalam tubuh kan nanti dipecah jadi glukosa juga gitu. Betul. Tapi bukan itu. Yang dihindari ini gula pasir. Gula pasir, karbohidrat. Kalau sweetener yang lain? Artifisial ya, itu gimana, Dok? Artifisial itu direkomendasikan masih bisa menggunakan artifisial, Dok, yang 0 kalori, Dok. Masih boleh. Iya, tapi banyak studi, Dok, mungkin dikoreksi kalau saya salah, teman-teman, ada banyak studi yang sudah menghindari pemanis buatan yang mengandung aspartam, yang sudah mulai dihindari, bisa diganti dengan pemanis mungkin yang mengandung stevia, Dok. Stevia ya katanya ya. Oke. Masih boleh. Masih boleh, Dokter. Masih boleh ya. Tapi menurut saya boleh dan tidak boleh kembali lagi ke teman-temannya, kalau sebaiknya kita membiasakan tubuh kita tanpa rasa manis, itu lebih baik. Membiasakan tubuh dengan rasa manis itu lebih baik. Maksudnya tapi manis dari gula ini? Manis dari gula. Kan kita bisa dapat manis dari yang lain ya, dari buah. Dari buah, ya lebih sehat, pemanis buatan yang lebih sehat dibandingkan kita menambahkan pemanis yang dari sweetener atau even itu bukan gula ya, sweetener ya. Kalau gula yang lain mau dijelas enggak ya? Gula apa? Gula Jawa, gula aren, gula apa itu? Gula batu ada tuh, itu sama aja itu ya? Sama dengan gula pasir sama juga? Iya, sama, Dok. Nanti berubah menjadi gula. Garam, gula, udah ya. Apalagi tambahan yang mesti kita perhatikan dalam porsi makanan kita? Mungkin kita bisa perhatikan serat ya, Dok. Serat ya? Kemudian vitamin dan antioksidan di dalam makanan kita. Serat bisa terbagi menjadi 2, Dok. Serat tidak larut menjadi serat larut, dan yang kedua menjadi serat larut. Serat larut itu memiliki efek dapat menurunkan LDL ya. Contohnya bisa kita dapatkan dari oat, apel, kemudian dari pisang gitu, kacang-kacangan mengandung serat larut. Karena serat larut itu akan membentuk gel di dalam usus kita sehingga mengikat asam empedu untuk dikeluarkan melalui feses. Kedua, serat itu membuat
membuat perlambatan penyerapan glukosa sehingga menghindarkan dari lonjakan insulin yang berlebihan. Yang ketiga, serat membuat kita kenyang lebih lama, menjaga selera makan, kontrol berat badan. Dan yang keempat penting juga sih dok, bahwa serat itu bekerja sama sehingga membentuk mikrobiota usus untuk menghasilkan short chain fatty acid. Yang kita tahu short chain fatty acid salah satunya butirat berfungsi sebagai antiinflamasi sistemik sehingga mengurangi peradangan di dalam tubuh kita. Banyak betul itunya ya, dampak positifnya ya. Begitu juga vitamin dan antioksidan dok. Ada banyak vitamin yang dapat memiliki efek proteksi terhadap jantung kita. Contohnya vitamin D, vitamin B, B6, B9, B12, vitamin E, vitamin C, bisa juga magnesium, kalsium, selenium gitu dan seperti itu. Antioksidan biasanya dokter jantung sering sekali bilang antioksidan seperti resveratrol, coenzim Q10 maupun astaxanthin dok yang memiliki efek proteksi terhadap jantung. Oke. Itu contoh makanannya apa itu yang banyak itu? Buah-buahan? Buah-buahan. Kalau kita ngomongin resveratrol bisa di dalam strawberry, blueberry gitu, raspberry gitu. Kalau kita ngomongin vitamin B, B6 bisa berasal dari sayur-sayuran gitu, kacang-kacangan. Kalau B9 bisa didapatkan dari kacang-kacangan. Kemudian B12 kita bisa dapatkan dari daging merah, bisa juga dari ayam, bisa juga dari telur, dok. Saya tertarik masalah serat tadi, Dokter Yusi ya. Ini, jadi kalau gitu makan serat itu bagusnya bersama-sama saat kita makan tadi yang berlemak-lemak atau yang kadar indeks glisemiknya tinggi ya. Jadi kalau setiap makan mestinya ada serat. Betul. Bukan sebaiknya ada serat. Itulah nutrisi seimbang dan beraneka ragam. Setiap makan jadinya. Bukan makan paginya, makan apalah nasi goreng yang pokoknya semuanya lemak, nanti siang makan sayur doang begitu. Enggak, sebaiknya dalam satu piring, dok. Dalam satu piring dicampur ya. Apakah duluan seratnya baru nanti makan dagingnya atau ada aturan begitu nggak? Tergantung dok. Kalau tujuan kita obes ya dok untuk menurunkan berat badan, sebaiknya makanlah seratnya dulu untuk efek kenyang lebih dulu dok, sehingga nggak kalap makan protein dan makan karbohidratnya dok. Sebaiknya memang serat dulu dok. Oke gitu ya. Oke, sekali lagi tadi serat itu berarti separuh piring. Sayur dan buah separuh piring. Itu serat semua kan, serat dan tadi ya vitamin, antioksidan dan lain-lain ya. Iya. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Dokter Yusi, bagaimana cara kita supaya kita bisa mengerti cara kita waktu kita baca apa tuh namanya petunjuk di label kalau gizi, kita labelnya itu malas bacanya tuh terus terang aja. Saya yang dokter aja malas baca itu detail kecil-kecil gitu. Ya, teman-teman di luar sana, teman-teman yang baca podcast, menonton podcast ini mungkin jangan malas baca label gizi. Kenapa di situ tertera semua kandungan makanan apa yang kamu makan gitu, makanan yang bisa membunuhmu perlahan-lahan. Cek kalorinya. Apa kalorinya dulu? Kalorinya, cek kalori persajinya gitu dok. Kalau kalori itu gimana cara memperhatikannya? Kalau kita lihat di situ kalori itu berarti persajian atau per satu keseluruhan? Lihat persaji dok. Persajinya dapat berapa kalori? Betul, iya dok. Per servingnya berapa? Terus? Misal satu kemasan mengandung 2 saji per saji per serving, jadi harus tetap dikali 2 dok. Oke. Iya. Terus? Kemudian lihat kalorinya, cek kandungan lemaknya, lemak jenuhnya, lemak transnya, kandungan gula, kandungan garam. Ada prinsip mudahnya, tips singkat untuk melihat label saji, prinsipnya 5-20 dok. Kalau dia mention kurang dari 5% AKG, itu kita dianggap masih rendah. Kalau lebih dari 20% AKG, kita anggap dengan tinggi. Gimana dok? Jadi, kurang dari 5% AKG, kita anggap itu masih yang masuk rendah. Apa tuh AKG? AKG angka kecukupan gizi dok. Angka kecukupan gizi. Kurang dari 5% angka kecukupan gizi. Artinya? Termasuk yang rendah dok. Gula, garam, lemak. Artinya boleh? Termasuk rendah, diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah mention di situ lebih dari 20% angka kecukupan gizi, kita wajib hati-hati. Tertulis di dalam label itu? Di label makanan. Berapa persen dari angka kecukupan gizi dokter. Dia harus menuliskan itu. Berarti secara nggak langsung dia udah mengakui itu bahwa ini nggak sehat, ini sehat sebetulnya. Betul, dia tinggal kita baca aja. Tinggal kita yang baca dok, jangan malas baca gitu loh dok. Oke.
gulanya, kalorinya, lemak jenuh, tak jenuh, transnya, proteinnya, karbonya kalau ada juga, seratnya, seratnya, vitaminnya, antioksidan, semua ada semua itu. Semuanya ada, dokter. Oke, Dokter Yusi, kita nggak terasa nih udah panjang juga kita ngobrol ya. Baik, mungkin untuk penutup, Dokter Yusi bisa kasih nasihat buat teman-teman kita bagaimana supaya jantung mereka ini bisa lebih aman dengan mengatur tadi piringnya, pola makannya. Ya. Baik, Dokter Jajang, makanan itu wajib sehat. Tapi kalau kita ngomongin makanan, harus ada tentang rasa, dan di dalam makanan itu ada nilai sosial budaya, Dok. Ya, dimana kalau kita makan tentu saja harus enak agar berkelanjutan. Harus enak supaya betah kita makannya, betah kita makan, Dok, dan happy. Kemudian kalau kita ngomongin nilai sosial budaya, Indonesia pasti akan kaya ya, Dok, sosial budaya. Kenapa? Ada namanya pesta pernikahan, ada Natal, ada Lebaran, di situ pasti akan tersaji makanan yang enak-enak. Tentu saja ada santannya, ada gulanya. Nggak mungkin kita tolak terus ya. Tapi itulah makanan itu mendekatkan yang jauh. Ya, dan mengharmonisasi, memiliki harmonisasi dengan keluarga. Namun saat kita berkumpul, bijaklah saat mengonsumsinya, gitu. Dan kesehatan jangka panjang bukan hanya ditentukan dari pola makan, teman-teman. Ada juga di situ olahraga, ada juga di situ tidur yang berkualitas, pikiran positif dan jiwa bersih yang bersyukur. Jadi menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, Dok. Oke, luar biasa. Iya, komprehensif, Dok, untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Dokter Yusi. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak sampai di akhir dari sesi ini. Kalau teman-teman menyukai konten-konten edukasi seperti ini, silakan di-subscribe seputar jantung. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.